Selamat pagi Jenderal. Mohon izin, di sini kami izin beraudiensi dengan Jenderal masalah khususnya tentang road safety policing, yaitu model implementasi e-policing di bidang lalu lintas. Pertanyaan yang awal yang ingin kami tanyakan kepada Jenderal adalah bagaimana menurut Jenderal paradigma lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia pada saat ini? Ya, kalau kita melihat lalu lintas yang sekarang ada, kita masih sering melihat secara pragmatis. Kita hanya melihat gerak pindah, penataannya dengan penjagaan pengaturan. Tetapi sebenarnya lalu lintas ini merupakan urat nadi. Jadi urat nadi kehidupan. Secara filosofis, ini urat nadi kehidupan. Artinya, suatu masyarakat bisa hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Produktivitas dihasilkan dari lalu lintas. Nah, lalu lintas itu artinya untuk mendukung produktivitas, dituntut atau setidaknya dimanage untuk aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini secara filosofis tadi pendekatan tadi urat nadi. Yang kedua, ini refleksi budaya bangsa. Bagaimana untuk berlalu lintas dengan baik dan benar, aman dan selamat, tertib dan lancar, maka diperlukan ada literasi. Karena ini akan menjadi refleksi budaya bangsa. Kalau kebudayaan mengatakan sebagai konsep teori pemikiran yang dipakai secara selektif prioritas, maka ketika berlalu lintas dia akan juga merefleksikan pada perilaku dan tindakannya. Disinilah tuntutannya. Maka literasi untuk menjadi refleksi budaya bangsa dibangun agar lalu lintas ini atas dasar kesadaran. Membangun kesadaran berarti dengan sistem. Sistem memanage untuk kebutuhan, memanage kapasitas, memanage prioritasnya, memanage kecepatan, dan memanage emergensinya. Dan satu lagi, secara filosofis pun ini ada dinamika yang dinamis yang terus berubah. Artinya ada namanya modernitas yang tidak hanya ditangani secara parsial konvensional dan manual, tetapi harus secara terintegrasi. Maka dibangunlah model e-policing, electronic policing atau pemolisian secara elektronik di era digital sebagai model pemolisian penanganan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas tadi dikatakan bukan hanya secara pragmatis, tetapi ini berdampak kepada masalah kenegaraan. Geopolitik dan geostrategi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita melihat Indonesia negara yang kepulauan, negara yang rawan bencana alam, negara yang majemuk, yang rawan konflik. Dan kita ini semua tahu negara yang kaya dan indah. Semua memerlukan sesuatu yang menghubungkan satu dengan lainnya, yaitu lalu lintas. Sehingga lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, apa yang menjadi urat nadi disebutkan dalam pendekatan filosofi, maka akan terdukung dengan pendekatan ini sebagai bagaimana membangun daya tahan, daya tangkal, bahkan daya saing. Jadi artinya how to increase the quality of life. Bagaimana kira-kira peranan dan fungsi Polri dalam menangani lalu lintas, khususnya dengan yang Jenderal sampaikan dengan e-policing, yaitu road safety policing? Kalau kita melihat peran dan fungsi polisi ini menurut konstitusi untuk mengatasi keamanan dan rasa aman. Kita ini suatu bangsa bisa hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada keteraturan sosial. Jadi keteraturan sosial inilah yang dibangun. Dalam menangani lalu lintas, setidaknya kita memikirkan ada satu, untuk membangun literasi, untuk mengedukasi, membangun kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin berlalu lintas. Yang kedua adalah dengan namanya rekayasa lalu lintas atau traffic engineering. Bagaimana untuk melihat algoritmanya, bagaimana untuk menata, bagaimana untuk memetakan, untuk mengatasi yang namanya hotspot atau black spot, daerah rawan kecelakaan, dan trouble spot, daerah yang rawan kemacetan atau rawan perlambatan. Nah, ini juga dilakukan dengan sistem registrasi dan identifikasi. Mengapa registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi ditangani oleh kepolisian? Ini adalah untuk memberikan jaminan legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan, legitimasi keabsahan asal-usul kepemilikan, legitimasi pengoperasionalan, legitimasi kompetensi untuk fungsi kontrol kaitannya dengan penegakan hukum,
dan kaitannya dengan mendukung forensik kepolisian serta memberikan pelayanan yang prima, yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Karena menegakkan hukum itu membangun peradaban. Jadi polisi menegakkan hukum yang pertama adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi kemacetan, jangan terjadi kecelakaan atau masalah lalu lintas jalannya. Dan juga untuk bagaimana memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban atau pencari keadilan atau pengguna jalan lain yang terganggu adanya pelanggaran. Dan kita juga bisa membuat sesuatu adanya kepastian. Dan ini juga untuk membangun budaya tertib serta ada edukasi. Kemudian menjadi pusat KTKI. Ini akan menuju kepada big data system. Sistem-sistem big data ini nantinya ke depan untuk infokomsol, informasi komunikasi dan solusi. Jadi pelayanan yang prima tadi kepada satu pintu. Dan sistem inilah yang dibangun melalui elektronik tadi, e-policing. Dan kemudian kita ini adalah memberikan rekomendasi dampak lalu lintas. Karena konteks penanganan lalu lintas ini secara manajemen kebutuhan, manajemen prioritas, manajemen kapasitas, manajemen kecepatan, dan manajemen emergensi ini harus dilakukan secara holistik dan proaktif dan problem solve. Maka diperlukan analisa dampak lalu lintas karena kita menuju kepada smart city, smart living, smart mobility. Dan satu lagi adalah kaitannya dengan bagaimana kita menjadi koordinator pemangku kepentingan. Artinya seluruh stakeholder terbangun adanya board atau asosiasi atau forum atau dewan atau apa saja untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi. Dan satu lagi menjadi koordinator pengawas PPNS di dalam penegakan. E-policing sudah di breakdown menjadi beberapa klasifikasi oleh Korlantas dengan judul IT for Road Safety. Ada beberapa yang kami tahu, misalnya Traffic Management Center, Safety and Security Center, beberapa poin sampai dengan demerit point system. Dari seluruh program ini, menurut Jenderal, apa keunggulan program ini sehingga kita pilih menjadi penerapan dalam meningkatkan road safety di Indonesia? Kita sekarang sadar bahwa road safety ini selain secara filosofis orang nadi, ini juga untuk bangsa negara. Ini juga untuk keteraturan sosial. Ini juga untuk berdaya tahan, daya tangkal, dan daya saing. Bahkan ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Maka sistem ini harus dibangun dengan sistem-sistem yang terhubung, sistem pemetaan. Jadi mengkategorikan apa yang menjadi unsur atau menjadi bagian dari lalu lintas atau transportasi. Jadi ini yang kita pikirkan adalah berkaitan dengan membangun sistem di era digital adalah back office, application, dan network. Yang semuanya itu berbasis pada artificial intelligence, yang semuanya juga berbasis kepada Internet of Things. Dan ini merupakan interconnecting teknologi yang saling berkait-mengkait, sehingga dari sistem-sistem baik untuk kendaraan, untuk jalan, untuk orang, untuk perilaku, ini semua saling kait-mengkait. Sehingga elektronik ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang berupa algoritma, yang on time, real time, anytime, merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi. Nah, semua ini kita memerlukan membangun ada traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas. Karena dengan sistem digital akan ada namanya digital record. Dengan digital record, dengan sistem-sistem nanti bisa dikaitkan dengan demerit point atau sistem merit pada perpanjangan SIM kah, STNK kah, perizinan, dan lain sebagainya. Karena perilaku inilah nanti yang akan diperbaiki. Bisa tanpa uji, bisa uji ulang, bisa cabut sementara atau cabut seumur hidup. Ini semua berkaitan dengan kriteria yang nanti ditentukan secara spesifik pada sistem operasional prosedur yang akan dilakukan. Seperti kita ketahui, Korlantas adalah pusat data road safety, baik kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, maupun sampai tingkat education. Menurut Jenderal, bagaimana kondisi data kita saat ini di masing-masing direktorat, dan apa saran ke depannya supaya kita bisa mendapat sesuatu yang berarti dari data mentah tersebut? Ya, raw data memang ditangani oleh masing-masing direktorat, masing-masing bagian. Tetapi ketika ini kita menganalisa, how to analyze, itu berpikir konseptual, menemukan prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum sehingga kita dapat memahami algoritmanya. Dari algoritma ini kita akan menemukan suatu pola, suatu penanganan yang secara efektif dan efisien kita bisa lakukan.
Tanpa data kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di era digital kita memerlukan data. Data ini dianalisa, tadi menjadi algoritma. Maka sistem data ini harus juga berkaitan satu dengan lain. Maka perlu dibangun protokol data. Nah, protokol data ini akan sharing dengan para pemangku kepentingan. Karena kita juga memberikan layanan informasi, pelayanan kepolisian. Ini dapat dikategorikan satu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, sistem-sistem itu tadi, dengan data kita bisa memberikan sistem yang prima, yang berdasar elektronik, berdasar online, yang semuanya ini adalah untuk menjadikan polisi ini profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Kenapa profesional? Karena harus ahli, cerdas ini kreatif, inovatif, bermoral ini berbasis kesadaran, dan modern berbasis IT. Terima kasih Jenderal. Mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah, seperti kita ketahui semua ini adalah program, semua ini adalah kendaraan untuk mengantar kita kepada tujuan, yaitu the quality of life. Dan kita ketahui bahwa semua ini memiliki aspek penting, yaitu sumber daya manusia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebaiknya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi petugas yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, dan yang kedua adalah sisi sumber daya manusia pengguna jalan pada umumnya di Indonesia. Ya, kita melihat ada dua sisi. Kita harus membangun dari internal kepolisian sendiri. Ini eranya mereformasi birokrasi, ini inisiatif anti korupsi, ini terobosan kreatif. Dan kita juga harus meningkatkan kualitas pengetahuan pemahaman dari masyarakat, karena ini bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang dibangun pada konteks ini, kita juga menyiapkan literasi for road safety. Kita mempunyai program yang namanya Road Safety Coaching, not only training and education but coach, untuk menanamkan spirit-spirit road safety. Dan kita membangun intelligent road safety media management serta algoritma road safety, sehingga road safety nanti juga berkembang untuk road safety for tourism, road safety border, untuk angkutan sungai, danau penyeberangan, juga berkaitan dengan antar moda transportasi angkutan umum, dan berbagai sistem pelayanan publik. Kita berupaya untuk membangun lalu lintas yang profesional, cerdas, bermoral, modern, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan dapat berdampak bagi kedaulatan, daya tahan, daya tangkal, dan daya saing suatu bangsa atau bangsa ini, dan kita bisa menghadapi masalah-masalah global, dan tentu di dalam operasional memberikan pelayanan yang prima, yang standarnya cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses.